kuliner saya ini alhamdulillah udah masuk kurasi dinas sosial. Cakep, sing penting wani. Halo Pak Cemala. Halo, kok kita sama putih ya? Wes. Jadi kita bertiga putih semuanya. Putih juga ya? Kebetulan juga tidak tidak kencan, Nggak kencang ya? Iya. Cuman bedanya beliau kan supaya lebih cantik ada kembang-kembangnya. Iya. Perempuan suka kembang. Kalau Pak Ganda ada Banyak kembang-kembangnya, Kalau saya Banyak duitnya. Pak Ganda pagi ini kita punya tamu kuliner lagi, Pak. Wah, pasti. Iya. Saya Ini enggak pas puasa. lapar. Enggak Oh. puasa. Pas tidak puasa. kirain pas lapar. Ini Senin dah Pak Jumal puasa. Aku tadi pagi puasa, Pak. Artinya belum sarapan berarti. Apa itu? Yaitu warung restoran. Warung restoran. Warung ya. Warung namanya warung kamu. Warung kamu. Warung kamu, warung Loh, pajak. kamu Pak Ganda? Loh, warungnya siapa? Warung Warung saya. Warung kamu. Nah, aku enggak warung. Namanya warung kamu. Ya, namanya warung kamu Ya. ya. Isinya apa? Adalah bebek bumbu ireng, betul ya, Bu ya? Iya, betul bebek Bebek bumbu. bumbu ireng. Iya. Itu khas Timuran, Jawa Timur. Saya belum pernah makan, Pak, jujur. Jawa Timur apa? Penasaran Timur? ya yang namanya bebek bumbu ireng seperti apa sih? Nanti bumbu kita ireng coba, itu? boleh dicoba ya, Bu ya? Boleh, Nah, monggo ya. silakan. Ya. Bikin Jadi, ketagihan bebek nanti. sama ayam ya. Tapi yang Iya. ayam ada bumbu ireng juga. Ada. Oh, ada. Wih. Bahkan yang Nah, namanya ini. bumbu ireng ini Ya. Pak tidak cuma hanya buat bebek dan ayam, tapi bisa untuk terong goreng, tahu Oke. tempe goreng, Wis. telur ceplok dikasih bumbu hitam pun Mantap. nambah lagi nasinya. Jadi Pak Ganda Seperti kalau itu. lagi jam makan, Heeh. jangan harap Pak Ganda ke sana langsung dapat kursi. Ngantri yo. Ngantri ya? Iya. Waduh. Warung ini ada di Jolotundo dan ini diresmikan. Kawasan warung ini namanya kuliner Binaan Basnas. binaan Basnas, namanya adalah kuliner Jolotundo ya. Iya. Diresmikan Pak Gubernur Pak Ganjar. Pak Pak Ganjar. Ganjar lagi. Jadi itu di sekitar masjid ya, Masjid Agung Iya. ya. Masjid Agung ya. Ya. Kalau dari arah Mojopahit sebelum apa sesudah Masjid Agung ya? Sebelum. Sebelum ya. Oh. Iya, dari kiri Jalan jalan ya? Gajah. Jalan Gajah itu Gajah masuk maksudnya. Bangjo ke kiri itu Jalan Gajah, Jolotundo baru. Nanti Bangjo ke arah Juar itu Pak. Jolotundo. Oh, Iya. oh gitu ya. Ya. Berarti yang nanti terus masuk jembatan di Betul. Kartini betul itu dekat jembatan Kartini Pak, tidak jauh dari jembatan Kartini. Ya, Mulai sudah tahu. kontak ya. Kontak. Dari tadi belum minum kopi. Langsung saja kita perkenalkan Ibu Sunarni. Ya. Silakan disapa Sobat Kendel. Iya, Sobat Kendel di sini perkenalkan nama saya Ibu Sunarni, umur sudah kepala 5 Pak. Oh ya? 51 tahun, tapi setuaku. ini tidak kalah dengan yang muda ya, masih Ya. mau kendel hingga ke sini Pak. Kendel. Pokoknya yang duduk di sini kendel semua. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Anak saya 3. Iya. Iya. Jadi apa saja yang dijual di warung kamu ini? Yang dijual di Maaf ya warung Bu, kamu. kita nggak sopan. Warung kamu gitu ya. Ah. Nyebutnya gitu ya. Warung Iya, kamu. warung kamu. Memang namanya warung kamu. itu berawal dari Karena olahan namanya seafood. warung kamu soalnya. Ya, olahan seafood di situ ada Olahan seafood ya? ada cumi, ada udang, Oh. bahkan ada kepala manyung juga ada. Woi, Lele juga cumi, ada. udang, kepala manyung. Kepala manyung. Gurami Ini ada. keren ini. Seperti itu. Wedes itu ya. Heeh. Tapi kayaknya nggak suka Pak jualan. Iya. Dan saya sendiri makanya matanya pun- langsung nanar dulu ya. Iya. Saya sendiri Kelihatan pun penolakannya. tidak berani pedesnya, jadi cuman bikin kayak orang yang mau dahar aja. Oke. Terus Bu Sunarni, ini Iya. menu bebek ireng ini
inspirasinya dari mana, Bu? Menu bebek ireng ini Karena sebenarnya memang nggak ada di mana-mana, saya baru ini loh menu ya. baru Di Jawa ya. Tengah yang saya tahu ada di sekitar Pemalang, Purwokerto ada. Oh. Tapi bukan bebek ireng ya, bumbu ireng. Ini bebek bumbu ireng ya? Ya, ini bebek ireng. bumbu ireng juga toh? Bebek bumbu Bumbu ireng. ireng, Iya, iya, karena iya. sambelnya tuh ireng Pak Ganda. Oh iya, bebek bumbu ireng ya, Iya. bukan bebek ireng ya. Bebek ireng gosong, Pak ya. Oh, ini gorengannya kuning-kuning. Oh, kuning-kuning ya, jas ya. Inspirasi dari mana, Bu? Bebek bumbu ireng ini menu baru ya, sekitar baru 4 bulan, tapi alhamdulillah konsumen udah pada melirik dan cocok dengan bumbu irengnya yang pas, gurih dan penuh rempah-rempah, Pak. Woi. Dan pembuatan bumbu ireng itu tidak cuman sebentar, tapi proses yang lama, butuh waktu lama 3 sampai 4 jam baru selesai. Karena itu dari rempah-rempah yang untuk merebus bebeknya. Oh gitu ya, jadi prosesnya Yang bikin lama itu rebusannya itu. direbus dulu Yang ya? bikin lama itu kan dari kuah bebek hingga diasapke sampai mengental. Itu bikin lama. Dan itu pun harus telaten seperti itu, tidak boleh gosong, tidak boleh bahkan sampai berbentuk kental, dari cair sampai kental. Karena itu rempah-rempahnya komplit, jadi hasilnya pun gurih seperti itu. Cocok untuk cocolan apa aja. Misalkan ibu goreng terong, di rumah ada terong goreng dicocolin sama bumbu ireng, enak, gurih. Ada telur dadar, ada tahu tempe. Makin lapar Pak Ganda. Itu Makin nggak sabar ya. seperti itu. Aku terus boleh ngerti. coba nanti. Bu. Kalau gitu ya rasanya. Iya. Seperti itu. Jadi baru 4 bulan ya yang bebek bumbu ireng nih ya? Iya, Oke, baru oke. 4 bulan. Tapi kalau yang tadi olahan seafood itu sudah 2 tahun ya? Iya. Oke. Jadi apa saja yang ada di situ di samping bumbu ireng yang menjadi andalan? Bumbu ireng yang menjadi andalan. Di samping itu apa saja? Di situ itu tadi Pak, kepala manyung. Palamanya, seafoodnya apa saja seafoodnya? Seafoodnya cumi. Di Cumi. situ cumi saya masak dengan pilihan cumi crispy, ada cumi teriyaki. Teriyaki, wah mantap. Cumi saus padang seperti itu. Saus Dan padang. udang pun juga saya Berbagai dengan macam. berbagai macam pilihan masak seperti itu. Iya, udangnya apa saja? Udang teriyaki, udang crispy, udang saus padang. Oh, Seperti itu. mantap. Tapi kalau tagline-nya pertama ini ya, spesial das manyung nih Bu ya? Iya. Spesial das manyung dan mangut ya. Iya. Iya. Tapi isinya macam-macam. Wah, ini Mana ibu lebih suka? Spesial terkenal, lebih suka terkenal mana? Spesial das mangut apa bebek bumbu ireng? Tapi ini alhamdulillah yang melejit walaupun baru 4 bulan Pak. Ini sudah bebek bumbu ireng ini banyak yang suka. Banyak yang suka ya. Iya. Pesanannya juga Bahkan banyak ya? Dari itu dari pasangan habis makan itu bilang begini, Ibu ini bebeknya enak, bumbunya meresap sampai ke dalam dan empuk. Mantap. Juga bumbu irengnya sama yang di Jawa Timur, bilang gitu. Oh, oke. Alhamdulillah Mbak, saya juga menerima saran dan kritik untuk Ya. membenahi produk saya. Jadi lebih suka yang Seperti kalau itu. misalnya warung ini nanti ngetop se-Indonesia. Saya Itu- akan fokuskan bebek bumbu ireng. Mantap. bebek bumbu ireng ya. Jadi Iya. warung kamu Bebek bumbu ireng. Makanya Bebek bumbu ireng warung kamu. Iya. oh iya bebek bumbu ireng warung kamu ya. label besarnya juga bebek bumbu ireng. Pak. Iya. Iya. Jadi Ibu mau ini ya, kalau nanti terkenal tuh Iya. inginnya dikenal bebek Kemarin, bumbu ireng ya. habis Lebaran itu juga ada telepon dari pelanggan, itu dari kantor SDM yang di yang tempatnya di mana itu Pak? Nggak tahu. Di Tanah Mas. Di Tanah Mas Sorry. itu juga Dikit, maju dikit. di Tanah Mas itu pelanggan Masih di alhamdulillah dapat. kalau Iya. misalkan ada rapat di kantor itu ibunya pesen, Ibu tolong dibikinkan ini ayam. Kantor apa itu? SDM. SDM. ESDM. 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 Oh, iya. Apa itu kepanjangannya Pak? Energi, Iya. sumber daya mineral. Dan mineral itu loh. Nah di situ itu udah beberapa kali rapat, bahkan ada pengajian kecil itu pesen di kami. Di ESDM itu. Iya. Oh, Dan karena kami
tenaga terbatas tidak bisa ngirim lewat Grab digosenke. Tapi GoFood-nya sendiri belum ada ya? GoFood, Shopee sudah masuk. Sudah di Grab juga sudah masuk. Mantap. Wah, bisa berarti kita bisa pesan langsung. Bisa. Jadi tidak harus susah-susah. Misalkan tidak ada waktu datang untuk berkunjung ke warung kamu, lewat online aja. Online, ya. Warung kamu. Gitu. Warung cari aja nanti kalau di Shopee Food ya, warung kamu sobat Food itu ya. Warung kamu aja ketemu. Siap. Ini sudah ada tenaga kerja berapa Bu di warung? Tenaga kerja baru satu. Baru satu? Iya, kemarin bahkan Lebaran itu kan kami kepontalan ya. Akhirnya 3 anak, 1 suami. Dikaryakan semua. Saya sendiri itu saya kerahkan di warung untuk membantu. Ya. Jadi saya khusus di dapur, kompor 3 saya adepi. Wajan 3 seperti itu. Anak-anak ada yang mengatur nota, ada yang bikinin es, ada yang meladeni di depan. Kemarin Lebaran buka ya? Lebaran buka ya? Buka alhamdulillah. Rame karena ya? Lebaran 1 sampai 4 kami buka. Setelah Lebaran 5 kami libur karena kakak punya gawe di desa. Oh gitu. Seperti itu. Oh, tapi kemarin ramai pasti ya? Iya, alhamdulillah. Puasa dan Idul Fitri membawa berkah. Amin. Membantu. Pak Ganda, sebetulnya saya masih kurang sebelum kita merasakan masih kurang apa ya, kepo saya itu apa sih yang membuat warung ini rame sebenarnya. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat videonya itu iso full begitu loh. Iya, nanti videonya kita tampilkan ya. Jadi apa kira-kira waktu pertama buka ini ya kan, waktu di launching 4 bulan yang lalu ya, di launching kan udah 2 tahun lebih yang lalu di launching sama Pak Ganjar. Kalau bumbu ireng ini kan ya gitu 4 bulan yang lalu toh. Nah, waktu di launching itu kan Ibu nawarin ke pelanggan yang datang atau gimana, atau mereka ada lihat menu gitu. Kalau itu saya kira cuman dari pelanggan yang penasaran dengan bumbu ireng aja. Penasaran yang bumbu ireng ya. Penasaran dengan bumbu ireng terus nyoba. Akhirnya kok mungkin ya merasa pas di lidah, dan sedangkan nasinya itu bukan saya masak di Magic Jet tapi saya liwet. Seperti itu. Sambelnya sambal korek, sambal bawang. Sambal korek, Pak. Sambal korek itu yang bumbu irengnya itu bukan? Bukan, bumbu ireng itu kan yang dari rempah-rempah. Sambal korek itu yang cabai mentah dikasih. Mana yang lebih disukai oleh pelanggan? Sambal koreknya apa bumbu irengnya? Bumbu irengnya. Tapi dipadu dengan sambal bawang itu wah jadi mantap. Tanpa sambal pun udah nyes ya. Jadi bumbu ireng itu bukan bukan sambal koreknya, tetapi langsung masuk ke dagingnya. Bumbu ireng untuk membumbui, bukan sambal itu bumbu ireng itu. Itu saya bikin terpisah, Pak. Jadi bumbu ireng itu yang saya masak dari kuah rempah-rempah bebeknya tadi. Saya bikin terpisah. Misalkan ada yang mau dahar di situ, saya balurkan di atas seperti itu. Di atas ayam dan bebek. Kayak toppingnya gitu loh, Pak Ganda. Toppingnya itu. Tapi tetap ada di sampingnya ada sambal korek. Iya. Aku dari tadi itu bayanganku bumbu ireng itu adalah sambelnya. Ternyata dibalurkan begitu. Ya. Itu toppingnya. Oke, itu berarti setelah itu mungkin setelah pada pesan cocok terus pada MLM ya. Iya. Mulut ke mulut ya. Seperti itu, mulut ke mulut seperti itu biasa. Kadang kita sendiri kalau mau mempromosikan susah ya, Pak. Tapi kalau dari pelanggan yang merasa cocok, di sana ada loh, ini enak gitu. Tapi terasa meledak itu memang sejak bumbu ireng ini, sejak bebek bumbu ireng. Iya, alhamdulillah. Mantap. Sejak bumbu ireng ini yang bumbu irengnya ini layak untuk disebarluaskan. Sebarluaskan. Ya kalau sampai di Semarang, sahabat jangan kelewatan. Di Semarang ada bebek bumbu ireng. Kalau di sekitar yang di kulineran situ baru saya yang bumbu ireng. Iya, lainnya belum ada. Aku sih belum pernah dengar, Pak. Makanya. Kalau di Semarang ya, bumbu ireng itu baru dari beliau.
Kalau di daerah barat sana kan saya pernah di Purwokerto 3 tahun itu. Nah, itu ada bumbu ya? ireng, ada bumbu ireng. Oke. Mungkin kita buka aja Pak daripada kita penasaran. Ngono ya? Aku Monggo, daripada silakan. tokan terus kayak mau ya. Iya. Terus ngelak-ngelak itu aja. Mari silakan kita buka. Enggak yang ini ya Bu ya, Yang bebek ya itu, Ini yang ya. bebek. Oke. Monggo Pak Ganda. Buka puasa. Aku yang tak nyoba. Alhamdulillah. Pak Iwan aku tak nyoba dulu ya. Monggo Pak Iman. Silakan. Oh, nah ini Ya, kok ininya nih memang digoreng biasa ya Bu ya? Iya. Bebeknya ya. Digoreng biasa. Nah, ini gorengannya teman-teman. Garing ya gorengannya Itu ya. bebek dan bumbu ireng Wah, itu mantap. saya belum bisa mempercayakan. Misalkan saya percayakan pada Oh, ini ya siapa yang berarti ya? masak. Ya. Ini bumbu Itu irengnya ini, Pak? saya sendiri Ya, yang jadi ini menangani. masih belum dibalur Pak Ganda. Mm-mm. Setelah itu bumbu irengnya itu dibalurkan di luarnya. Gitu ya Bu ya? Iya. Paling ini ya ditaruh piring ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Ini seporsi ini berapa Bu? Seporsi untuk bebeknya aja 25.000. Kalau plus Plus bumbu? nasinya 29. Oh, udah termasuk bumbunya tadi tuh ya? Iya. 25 dia. Heeh. Oke. Ya. Tisu aja Pak, tisu aja. Oh, ya. Ini kondisi sebelum dimakan mungkin perlu di Foto dulu ya. Mungkin foto dulu Pak ya. Oke, bentar, Pak. Bentar, saya top. dibalurkan. Begini kah? Iya. Itu sambal koreknya di sampingnya. Iya. Iya, terus ini sambal koreknya. Iya. Wah, ini dia. Nah, Pak Aryawan. Nah, Bebek bumbu ireng. mantap. Wah, benar-benar bikin. Benar-benar bikin. Lupa berambang gorengnya tadi. Di atas. Benar-benar bikin penasaran ya. Luar biasa. Kita coba ya Bu ya. Ya, monggo silakan. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. kita makan dulu. Kendal. Wajib dicoba ya. Nih yang di Semarang pokoknya. Silakan Bapak, gimana rasanya? Yang kurang pas yang mana? Kita siap menerima saran dan kritik. Luar biasa ya. Mantap. Bumbunya mantap tenan ya Pak. Mantap. Bumbu hitamnya tuh. Bumbu irengnya mantap kan? Aku kok serasa ada serundeng-serundengnya ya? Ya, Terbuat dari apa bumbu ireng ini?
Ini terbuat dari rempah-rempah yang komplit, Pak. Rempah itu apa? Rempah itu ada Rempah tuh. laos, Nah, itu maksudku. ada, Berarti laos ini yang tak ada rasakan. laos, ada kunir, ada jahe, ada serai, komplit, Pak. Kemiri, berambang bawang campur Iya. jadi satu. Bu Sari, Proses ini 3-4 jam baru selesai untuk membuat bumbu ireng ini. Jadi dari tidak bisa sekarang di rata-rata berapa ekor Bu? eh, Bebek. kita ini karena buka belum lama ya Pak ya. Ini ya Pak Riawan sama Pak Iwan kayaknya bisa makan ayamnya deh. 5 ekor dan Hmm. bebek 5 ekor, ayam 5 ekor sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya bertambah omsetnya ya Pak ya. Insya Allah, Karena ini amin, juga amin, baru amin. merangkak, Amin, Bu. baru Iya. katakanlah ini belum lama ya Pak Pak Anda, ya, baru 4 bulan. Ini kalau dipadu bumbu ireng dipadu dengan sambal koreknya ini. Wah, pas banget. Pas banget, luar biasa. Untuk kedepannya ini udah diangan-angan sih, tapi belum belum bisa mengerjakan. Untuk sambelnya itu nanti saya sediain ada sambal lombok hijau. Jadi yang Oh, kurang iya, bener, doyan lombok hijau. pedes Ah. itu kan tidak begitu pedes. Ada Lombok lombok hijau, hijau dan ada sambal tomat. Jadi biar nanti ada pilihan untuk sambelnya. Sambal tomat itu sambal tomat ala Jawa Timuran atau sambal tomat Semarangan? Sambal tomatnya yang di sini aja, sambal tomat terasi itu Pak. Oh, Seperti iya. itu. Luar biasa ya Pak. Yang Bebeknya khas. enak juga ya. Ini enak apa doyan? Dia apa lapar ya? Iya. Apa tuh ya? Oke. Mantap. Dihabisin nanti bisa nambah Pak. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Sambelnya kalau saya campur dengan bumbu irengnya Pak Ganda, lalu saya campur ke nasinya, jadinya nasi lemak. Nasi? Lemak. Nasi lemak ya. Nasi lemak. Karena apa? Karena memang bumbu irengnya itu kan mengandung banyak rempah itu. Iya. Dicampur dengan sambal koreknya. Sambal koreknya ini ada minyaknya. Iya. Itu kalau dicampur, kemudian dicampurkan dengan nasinya, jadi nasi lemak. ini setiap pelanggan itu punya cara-cara di dalam menikmati masakan dan ini rekomendasi. Apalagi nasi liwetnya yang Ini liwet ya? dibikin empuk, Iya, makanya empuk. Iya, Bu. anget seperti itu dengan bumbu Tapi hitamnya betul wah. Pak Jumala, tadi kan Bu Sunari bilang itu dicocol pakai telur, tempe, tetap enak Pak. Tetap Jadi enak, misalnya tidak harus dengan ayam dan bebek. Ayam dan bebek itu tetap enak, Sobat Kendal ya. Untuk Ya. kedepannya ini juga udah ada dalam pikiran saya untuk ngemas sambal hitamnya. Bumbunya dia Oh. juga ya. Maksudnya Bumbu beli hitamnya. bumbu hitamnya saja. Oh iya, betul. Karena itu setelah Pengembangan makan bisnisnya di itu ya. situ merasa enak, ada yang tanya, "Ibu jual sambelnya?" Oh. Ibu jual bumbu hitamnya gitu. Ya, ya, Iya, ya. iya. Jadi ibaratnya kayak kalau di makanan tuh bumbu hitam kayak tahu petis gitu ya. Iya, jadi jual petisnya ya, doang. buat persiapan yang di rumah Benar, nanti mau benar. goreng apa ini bisa buat cocolan di Iya, buat situ. cocolan. Tapi benar-benar memang dipasangkan enak itu. Enak, bayangkan Pak, tempe goreng, Tempe goreng, tahu tempe goreng, Iya, telur goreng. dipasangkan antara bumbu hitam dengan sambelnya Ya. itu memang Iya. enak. Pokoknya asal jangan sandal goreng ya Pak ya. Nah itu. Nek kepengen panas ya kasih sandal goreng. Tambah pedes ya Pak ya Disalapke sambelnya. tadi. Luar biasa. Tekan. Nasinya, aku masih kurang ini ngulas nasi ini. Nasinya itu tahu nggak? Empuk, tapi lepas. Iya, iya. Bukan empuk blenyek itu enggak, empuk tapi lepas gitu loh. Bulirnya itu lepas tapi empuk.
Itu Wah, saya gampang, nggak masaknya mudah itu. kalau Ini yang zaman nasi dulu liwet tadi ngarani ketel Pak. Ibu bilang nasi liwet tadi itu ya? Iya, jadi ndak dimasak. Yang sekarang kan cari enaknya di Magicom, tancap selesai. Tapi sebenarnya kalau di liwet itu kalau bisa membedakan nasi liwet dengan yang di Magicom itu bedanya di situ Pak. Magicom itu cenderung lengket. Ya. Ini tuh bulirnya lepas. Lepas kok. Keren. Sambal koraknya juga mantap nih. Oke, Bu Sunarni. Dari pengalaman yang paling menyenangkan dari jualan bebek bumbu ireng ini apa? Yang paling wah nyenengke ngono apa itu? Paling nyenengke yang di jualan bebek bumbu ireng ini ya menjelang mulai puasa itu Pak. Oh. Alhamdulillah saya buka puasa itu sampai ndak berbuka puasa, cuman kalau dengar adzan ya Allah alhamdulillah udah adzan nyaut minum air putih atau apa yang di dekat saya karena saya nggak bisa itu ya menikmati buka puasa karena melayani pelanggan yang begitu juga ingin berbuka di situ kan ya, yang ngantri kan ya. Oh iya. Seperti itu. Ya. Ya, biasanya kalau buka puasa jam 5 udah pada datang ya. Udah kemarin juga ada yang datang dari Solo itu udah beberapa kali datang rombongan itu kalau ke Semarang itu mesti ke saya dulu sebelum Bu nanti untuk buka puasa untuk 20 orang saya minta yang di lesehan ya Bu ya. Dari Solo itu. Seperti itu. Setelah mungkin setelah makan bukan? Apa sebelum puasa ya? Sebelum buka puasa itu ya? Sebelum buka puasa iya, pas puasa juga datang lagi. Ada yang lesehan juga ya? Iya, di lesehan juga kan saya untuk yang satu kios itu saya bikin lesehan, yang satu saya meja karena memang 2 kios ambilnya berarti ya? Iya, karena melebarkan sayap untuk bumbu ireng tadi. Mantap. Iya. Karena kalau yang dari luar kota itu capek-capek kan pengennya delosor istirahat gitu ya Pak ya. Saya mikirnya di situ jadi ada yang di lesehan. Seperti kemarin sebelum puasa juga ada ini Pak kepala sekolah yang dari Gubuk itu rombongan guru-guru berarti ya? Kepala sekolah dari Gubuk itu kan kelilingan nyari menu yang cocok untuk dipesan di mana dan alhamdulillah kemarin itu cocok di menu saya juga tidak tarifnya tinggi ndak, cuman buat anak sekolah itu 15.000 udah dapat ayam bumbu ireng plus sop. Itu 15.000 dari anak-anak Gubuk yang dibawa refreshing ke Mario Koco dan Masjid Agung. Itu Bapak Kepala Sekolah dan gurunya itu sempat mampir di warung saya dan pesen untuk 60 dus untuk anak-anak sekolahnya, anak didiknya. Wah, dan saya ngirim di Masjid Agung. Seperti itu. Dan ini Pak kuliner saya ini alhamdulillah udah masuk kurasi dinas sosial. Wah ini keren. Jadi setiap saya udah pernah dapat 2 kali jatah dari dinas sosial. Yang sekarang per boxnya itu 20.000. 20.000. Tapi menu ditentukan dari sana. Ya. Menu ditentukan dari sana. Pengiriman pagi itu sekitar 200 box. Untuk jam 10 sudah banyak karena juga Jumat, berarti ya. Itu pengiriman juga 200 box. Jadi kan banyak UMKM. Di situ saya datang ke dinas membawa menu. Kebetulan waktu itu yang saya bawa yang harganya masuk aja ya Pak. Saya bawa lele. Saya bawa lele ke dinas koperasi. Yang 20.000 itu. Kasih bumbu ireng ini ya? Enggak. Waktu itu saya belum bikin bumbu ireng. Saya belum buka. Sesuai dengan permintaan menunya kan. Permintaan menunya. Ya. Sesuai harganya. Seperti itu. Alhamdulillah sebelum puasa kemarin saya juga dapat jatah dari dinas sosial. Dipercaya masih. Iya. Sebelum puasa. Itu belum bumbu ireng. Sudah, tapi kalau menu itu kan dirapatkan di Dinsos dulu dari satu kecamatan, satu Semarang, apa gitu ya? Satu Semarang itu menunya sama untuk 16 kecamatan kan, ya, itu menunya sama untuk Jumat Berkah itu. Kurasi itu dalam rangka apa dinas sosial itu?
Dinas sosial kan membantu orang yang misalkan janda, tidak mampu seperti itu. Enggak, Dinas dikurasi sosial itu terus lanjutannya apa? kelanjutannya. Ya ini alhamdulillah masih dipercaya, digilir. Nanti ada misalkan dari Kecamatan Gayam Sari itu ada berapa UMKM yang lolos. Lolos, kalau sudah lolos? Sudah lolos ya dijatah itu nasi box untuk dibagikan. Oh, jadi dinas sosial itu bagi-bagi nasi box. Tapi sebelum bagi nasi box, nasi yang mau dibagi ini dikurasi dulu, dinilai dulu, di asesmen dulu, dites dulu. Iya betul. Masalah rasa, masalah kualitas itu paham, memang paham. harus betul-betul kami rapatnya nyambung loh. Kok dinas sosial kok kurasi? Ternyata mau dipakai untuk jatah program sosial dia. Iya, betul. Mantap. Jadi kalau ada pesanan-pesanan bisa pesen ya berarti ya Bu ya? Bisa. Kalau ada pesanan untuk acara Amin berapa Bu? Kalau pesen Bu? 3 hari, Amin, 3 hari 2 hari ya, bisa. menunya itu mulai dari harga berapa? Bumbu irengnya ini khususnya Bu? Saya mengambil menu dari harga 15.000. 15.000 bisa mendapatkan? Bisa, Bumbu sesuai ireng ya? permintaan. Bumbu ireng itu ayam apa bebek? Kalau yang 15.000? Kalau yang 15.000 itu yang ayam. Yang ayam. Kalau Jadi bebek mulai harga dari berapa? kami menyesuaikan harga. Kalau ayam Kalau bebek berapa? harga 30.000. Oh, 30.000. Kalau yang saya makan ini tadi berapa ini? Ini 30.000 Pak. 30.000. Ya. Oh, pantesan enak banget ya. Jadi memang enak banget. Jadi kalau Serius? ayam 15.000 ya. Sudah dapat. Iya, itu tergantung mau ayam yang 15.000 atau yang 20.000 kan. Iya. Pinter-pinternya kami ngigurkan aja. Ya, tergantung budget. Mau 15.000 Iya. sudah. Atau mungkin lele bisa ya. Lele. Iya. Kalau lele berapa? Satu box? Kalau lele itu Pak 20.000. 20.000 ya. Oh, enak juga lele kasih. Oh, sangat enak. Itu Sangat ada Nyoba. ada Nyoba ya ke warungnya ada pesanan di kamu. Grab Warung- gurami. Ya, ke warung kamu. Gurami Oh, goreng. gurami, yo. Ada pesanan kemarin saya bikinkan gurami Oke. gudang. Saya kasih bumbu hitam walaupun itu gurami. Saya juga Enak kasih. juga ya. Enak juga ya. Berarti kalau lihat di Shopee Food atau di Grab itu ada pilihannya ya menunya apa, gurami apa gitu ya. Ada. Ya, saya ingin tahu juga ini Pak Ganda. Apa sih komentar-komentar pelanggan tentang testimoni ya. bumbu ireng gitu loh ya? Apa sih yang Testimoni ya. sering disampaikan ke Ibu apa? Apa yang mereka Iya. suka Ibu? Yang sering disampaikan Nah. ke pelanggan itu begini. Kemarin juga ada pasangan yang makan di situ. Ya. Setelah selesai makan bilang gini, "Ibu, ini bebeknya empuk, Ya. meresap sampai ke dalam. Meresap sampai ke dalam. Dan bumbu hitamnya enak seperti yang di Jawa Timur." Seperti yang di Jawa Timur. Seperti itu. Karena ini bumbu ireng ini kan khasnya Madura. Oh, ini khas Madura ya? Iya, khas Madura. Padahal itu bukan orang Madura ya? Bukan. Suami saya orang Madura. Kelahiran Salatiga tapi menetap di Semarang. Jadi Lah kok dapat bumbu ireng? khas Madura, asli Semarang. Khas Madura asli Semarang. Karena itu saya ingin belajar. Saya harus bisa gitu aja. Iya, iya. Masa enggak bisa toh dipelajari. Dan Saya nyatanya, gitu dan akhirnya enak. bumbu ireng ini saya tangani sendiri dan tidak bisa saya serahkan pada Iya. yang lain dalam penanganan bumbu ireng ini dan juga dalam mengolah bebek saya sendiri. Apalagi kata pelanggan yang nyes ning ati. Seperti itu juga. Ibu udah buka kemarin ada ini. Ibu buka ini memang udah lama. Belum Mas, baru beberapa bulan kan terus? namanya belum lama. Tapi ini enak kok Bu, ngono. Enak kok Bu, saya suka seperti itu. Wah, alhamdulillah Mas, bila suka. Tapi bila ada yang kurang, mohon kritiknya sebagai pemasukan. Saya dengan senang hati menerima untuk membenahi produk saya. Saya bilang seperti itu. Kalau diomongi seperti itu rasanya hati gimana? Seneng ya, apalagi ada yang itu. Terus kemarin itu ada juga yang mau makan di sebelah itu ada soto ya. Di situ sotonya rame. Terus kok lihat-lihat mungkin ngelirik loh,
di situ kok ada bumbu ireng. Oh, Akhirnya penasaran juga. Duduk di tempat saya sama suami dan anak makan bumbu ireng. Setelah itu, setelah selesai makan, komentar itu nasi nambah. Terus, Ibu, ini anak saya cocok loh. Bukan anak saya aja yang cocok. Ini anak saya biasanya saya ajak makan di mana itu satu porsi ndak habis. Masa Ibu ini habis satu porsi, lihat toh Ibu, satu habis. Anak-anak itu nasinya satu porsi habis. Siapa yang anaknya rapat itu yang makan kasih? Ya, ajak ke warung bumbu ireng. Warung kamu bumbu ireng. Ya, warung kamu ya. Warung Pak Jumala berarti. Kamu. Iya. Gitu ya. Nah sekarang kalau Pak Jumala sendiri gimana nih? Apa tuh? Testimoninya atau? Saya tadi sudah ketika saya makan tadi ya, ada beberapa. Satu, nasinya itu aku sebelum ngomong ngelek itu mana? Apa masih mau ingin nambah barangkali? Tandanya menikmati. Ya, soalnya ini Bu, kan nggak tuntas, jadi belum. Iya. Mas harus segera di itu ya. Itu tandanya menikmati Pak. Jadi imajinasinya sama, itu benar-benar masuk. Nggak tuntas. Ya Pak Ganda. Nasinya itu empuk tapi lepas gitu loh. Itu saya seneng banget. Jadi nggak blenyek. Lepas dari bungkusnya apa sih enggak? Lepas bulirnya satu sama lain lepas gitu loh. bulirnya gitu ya, enggak lengket gitu ya. Lengket. Kan kalau nasi liwet banyak nyatu tadi ya. Nah, ini enggak lengket. Tapi empuk. Nah, kalau banyak yang lepas itu atos. Biasanya atas kemprotok. Ini yang istimewa ya, nasi. Terus bumbu ireng kalau dicampur dengan sambal bawangnya itu benar-benar blended. Klop ya. Nyambung ya, padahal beda sama sekali loh. Ini rempah, ini ming lombok ya sama bawang. Nah, yang lebih seru lagi kalau bumbu ireng dengan sambal bawangnya itu dicampur dengan nasinya, tambah diremet-remet gitu ya Pak. Di nasi lemak. Mulu ya. Iya, mulu. Aku dari tadi mulu. Itu jadinya meskipun ada luar biasa ya. Meskipun ada sendok garpu, itu nikmatnya jadi nasi lemak itu. Aku kan setahun makan nasi lemak Jakarta, dari Sumatera, dari Singapura. Loh, kok tadi nasi lemak? Di warung kamu pun ketemu nasi lemak ya Pak akhirnya ya. Nah, itu. Tapi caranya makan tadi ya. Jadi bumbu ireng, bumbu irengnya itu dicampur dengan. Wah, diaduk-aduk ya. Ya. Jadi Pak Jumala ini aliran campur aduk. Ya. Memang cara makan itu kok berbagai aliran. Pak Ganda gimana? Oh, kalau saya udah jelas ini kalau bebeknya empuk banget Bu. Enak. Iya. Bebeknya empuk. Itu sama dengan testimoni dari orang-orang juga. Empuk bebeknya. Bebeknya empuk, jadi dimakan memang apalagi sama nasi ini ya. Terus sama bumbu irengnya ini benar-benar. Loh kok karo ngelek itu tuh? Ya, karena nggak tuntas tadi. Ini kapan-kapan memang harus harus ke warung kamu ya. Makan di sana sampai gobios. Wah, itu luar biasa. Makan di sana tuh rasanya lebih enak lagi, Pak. Di sini, Pak, saya mau beda dengan yang di sini. Di depan kamera gobios ya. Wah, enggak enak, tapi kalau saya bayangkan datang ke warung kamu, makan ini, Bu, sambalnya tambahi, Bu. Wah, saya senang sambal ya. Sampai gobios itu enak banget, rasanya nikmat ya. Setelah sambalnya tambah, nasinya habis. Bu, nasinya tambah, Bu. Iya. Dan bumbu irengnya stop markotop lah. Iya. Jos. Super. Ya. Sama itu tadi, tapi tadi kan sempat ngomong ya, mungkin next kalau ada yang nggak suka pedes pakai lombok bumbu hijau gitu. Itu juga maknya. Iya. Jadi alternatif ya. Jadi alternatif untuk kedepannya. Kalau saya ini lebih menantang saya. Enggak, kalau yang aku suka pedes. Yang sambal yang korek ini enak. Wah. Aku pengen terus gitu ya. Ya, spesial korek dan bumbu ireng. Gak apa-apa Pak, mau meneruskan apa? Aku ingin yang yogurt itu. Aku sampai lali pertanyaan gua apa ya, aku makan terus. Lah Pak Ganda sudah pegang tisu, aku nggak wani nulis itu, nggak enak tuh ya. Iya. Tapi awas dendam, habis wawancara. Iya, habis wawancara. Sikat bisi. Iya, sikat. Terus ini Bu,
ini kan sudah mulai banyak yang kenal. Dari ibu sendiri dan keluarga ini punya strategi apa lagi untuk mempromosikan bebek bumbu irengnya ini? Karena kok semakin banyak yang tahu di Semarang, wah saya yakin ibu pasti kewalahan. Bikin sampai antreannya itu ke jalan. Iya. Sampai jalan Jolotundo itu. Jolotundo loh, kok di Jogja banyak yang begitu Pak? Yang namanya antrean ya Pak ya. Meter lagi sampai orang tuh mindsetnya wah ke Semarang harus cari ini. Harus cari ini. Pokoknya harus cari ini. Warung kamu bebek bumbu ireng dan nanti harapannya semakin melejit, bisa mengembangkan sayap lagi, bisa buka di tempat lain lagi dengan menu yang sama, bebek bumbu ireng warung kamu. Seperti itu. Spesial tadi ya? Iya. Spesial yang khusus bebek warung kamu ya. Iya. Iya, artinya buka cabang. Tapi tadi yang strateginya gimana? Ini di Jolotundo Kuliner Binaan Basnas. Kelurahannya Sandirejo, Kecamatan Gayam Sari. Tepatnya di Jalan Jolotundo Baru, Jembatan Kartini. Di situ juga ada bakso doa ibu. Sebelum Masjid Agung, Jalan Gajah. Ada di Google Map ada ya ini? Ada. Ada. Okay. Dicari langsung ketemu Pak Kanda. Warung kamu bebek bumbu ireng. Iya. Warung kamu bebek bumbu ireng. Sebelumnya bebek bumbu ireng ini misalkan nanti tidak ketemu bebek bumbu irengnya, seafood, olahan seafood. Olahan seafood juga ada ya? Iya. Di Google ya? Iya. Itu ketemunya ya warung kamu juga ya? Iya. Ketemunya warung. Sering ikut pasar juga kan? Ada pasar sering ikut kan? Kalau pasar itu kan saya ketua gere juga ya. Gere Kopi Mie. Gere Kopi Mie itu komunitas UMKM itu loh. Iya. Itu yang di itu ya kemarin ada event di kelurahan yang diketahui kalau di kota Dinas Koperasi Pak Bambang ketuanya. Bambang Suronggono. Ada event di kecamatan. Event di kecamatan itu saya juga ikut Pak, tapi karena ini udah repot dengan warungnya, mulanya ikut karena saya juga mosok saya sebagai ketua ngoyak-ngoyai UMKM dan ikut basar, mosok saya sendiri ndak ikut. Seperti itu. Jadi setiap basar ikut dengan khususnya kalau yang kopi mie ya. Enggak. Gere Kopi Mie saya menyempatkan ikut. Iya. Karena ketuanya ya. Partisipasi. Kan beliau kegiatannya juga banyak soalnya. Iya. Bu, kembali ke pertanyaannya Pak Ganda. Ibu suka nyebar-nyebarkan di WhatsApp atau bagaimana untuk mempromosikan? Untuk promosi online saya ya mungkin habis masa atau menu-menu yang sudah saya ambil itu saya di status saya di Facebook, status WA, di Facebook, di IG juga. Mantep. Bu, itu konsisten aja. Foto, kalau ada foto menu bagusnya terus dikasih caption yang bikin orang ngiler. Iya. IG-nya juga warung kamu. Kalau Facebooknya apa Bu? Facebooknya Sunarni. Tapi diketik warung kamu juga muncul. Sunarni. Ya. Sunarni aja malah. Iya. Ya nanti kita pasang linknya. Iya. Bu, kalau tadi kan indahnya. Nah sekarang ada nggak kesulitannya atau mungkin ada kesulitannya? Dukanya barangkali. Dukanya. Sukses di sambal bumbu ireng ini kan bebek ireng kan tidak ujuk-ujuk kan sebelumnya kan ya susah juga. Gimana? Iya, tidak ujuk-ujuk. Makanya saya untuk bebek bumbu ireng ini setelah pertama kali saya buka bumbu ireng ini terus terang sambelnya itu belum seperti ini. Karena saya belum mencoba tapi udah langsung buka. Dan waktu itu saya percayakan pada karyawan itu sambelnya kok jadinya crispy, jadi tidak enak untuk cocolan. Akhirnya saya harus bisa belajar dan belajar. Akhirnya saya kepada siapa belajarnya? Enggak kepada siapa-siapa sih, saya buka Google. Google. Tapi memang yang
yang dicontoh itu Jawa Timur begitu? Iya. Madura. Saya buka Google Madura bumbu ireng, akhirnya saya praktekkan dan akhirnya alhamdulillah semakin bisa memperbaiki, semakin bisa. Itu banyak yang komentar. Bu, rasanya serius. Irengnya enak. Padahal dia belajarnya itu hanya buka Google. Ada kemauan, Pak. Very serius. Ada kemauan dan berani nyoba ya. Berani jadi cah kendel. Cah kendel. Cah tua kendel, bukan cah lagi soalnya ini udah tua. Ini cah juga. Cah itu nek Jawa Timur itu arek. Arek itu orang yang cah cilik, enggak meng saya arek tadinya cilik, kan juga ragu. Arek tua itu juga. Iya, jadi yang penting wani Bu ya. Yang penting wani, saya hanya bismillah aja. Saya mau ambil ruko yang mau ambil yang sebelahku ini berani ndak ya untuk bebek bumbu ireng, tapi ya Allah bismillah saya kendel, saya berani. Bismillah, mudah-mudahan Allah mendengar doa dengan niatan itu. Iya. Tadinya satu pot. Sebelah tuh tutup ya Bu? Iya, sebelah tutup akhirnya saya ambil jadi itu. Takkan beli. Ini tuh sudah milik sendiri ya ruko itu ya? Itu kontrak Pak. Oh kontrak. Jadi sebelahnya juga kontrak ya? Iya kontrak semua. Moga-moga laris dan ruko itu dibeli ya. Iya. Amin. Amin. Itu mungkin karena kalau dibeli tidak boleh, itu punyanya Masjid Agung Pak, punyanya yayasan. Jadi cuma disewakan gitu. Memang untuk disewakan Masjid Agung. Sunan ini punya tempat khusus. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya bisa cari tempat yang lebih di Indonesia menjadi amin. Ikonnya Kota Semarang. Kalau belum ke Bumbu Ireng, belum ke Semarang. Saya kira itu ya Pak Ganda ya. Belum coba bumbu ireng, yang penasaran yuk, rugi loh kalau ndak nyoba bumbu irengnya. Rugi pokoknya. Ayo coba apa yang mau disampaikan kepada Cak Gendel, silakan Bu. Tipsnya Pak. Tipsnya untuk bumbu ireng warung kamu ini memang benar-benar udah diakoni pelanggan yang sempat penasaran mampir ke bumbu ireng itu ngasih jempol ke warung kamu. Ibu, ini warung kamu ini bumbu irengnya enak, bebeknya meresap, seperti itu. Dan akhirnya dari mulut ke mulut ya Pak ya, oh itu loh ada bebek bumbu ireng buka di Jolotundo, itu enak loh, seperti itu. Bisa juga. Jolotundo itu dekat Masjid Agung ya. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah. Di situ ada tertulis Pusat Kuliner Binaan Basnas Jateng. Iya. Tapi sekarang kalau pakai Google Map aja langsung muncul. Warung kamu bebek bumbu ireng, atau kalau misalnya kesulitan yang lama tadi apa? Olahan seafood. Kalau misalnya. Tapi sekarang new brandingnya adalah warung kamu bebek bumbu ireng. Cari aja di Google. Rugi kalau nggak menikmati. Saya sudah mengancam ini segera akan saya habiskan. Saya kira itu Pak Ganda. Cukup ya Pak. Cukup ya. Dan teman-teman di Sobat Kendel jangan lupa di subscribe channelnya Sobat Kendel Podcast ya. Terus kemudian disebarluaskan biar bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya. Iwayu daging kendel. See you Cak Kendel.